Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Dian Marini dengan NIM 19510052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Materi Statistika menggunakan pendekatan saintifik berbantuan live worksheet terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMP kelas 8. Dengan dosen pembimbing pertama, Prof. Dr. Haji Heris Hendriana MPD, dan pembimbing kedua, Aplis Yusnita Fitriana MPD. Langsung saja, pada pembahasan yang pertama ada latar belakang. Pada poin pertama, terdapat kesulitan dalam materi statistika. Pada kenyataannya, sebagian besar peserta didik kurang paham konsep dasar statistika. Pernyataan tersebut selaras dengan Dewi et al. Tahun 2020, yang mana peserta didik belum sepenuhnya mampu memahami konsep dasar statistika, mengkomunikasikan masalah dengan cara membedakan matematika, membuat manipulasi statistik, dan menarik kesimpulan. Pada indikator menentukan median pada suatu data, banyak terjadi kesalahan sampai kesalahannya itu presentasinya 90%, itu karena kurangnya pemahaman matematis siswa dan kurang teliti dalam mengerjakan soal yang diberikan. Pada poin kedua, terdapat pentingnya kemampuan pemahaman matematis. Dalam matematika, pemahaman matematis merupakan kemampuan dasar yang sangat penting. Selaras dengan Alpina dan Sutirna tahun 2020, bahwa pemahaman matematis itu diibaratkan sebagai fondasi bagi siswa dalam pembelajaran, di mana semakin kuat fondasinya, semakin mudah menuju tahap selanjutnya. Pada poin ketiga, terdapat masih rendahnya kemampuan pemahaman matematis. Hal itu selaras dengan penelitian Hodianto tahun 2017, yang mana menunjukkan bahwa merosotnya pemahaman matematis siswa dikarenakan karena satu, dalam mengajar guru mencontohkan pada siswa bagaimana menyelesaikan soal. Yang kedua, siswa belajar dengan metode mendengarkan atau ceramah dari guru dan melihat guru mengerjakan dan menyelesaikan soal. Yang ketiga, pada saat belajar, guru memberikan teori, contoh, dan latihan soal. Kondisi seperti itu berakibat tidak berkembangnya kemampuan pemahaman matematika. Pada poin terakhir, ada dengan seiring perkembangan zaman yang modern, maka teknologi dapat diaplikasikan untuk membantu proses kegiatan pembelajaran seperti LKPD menggunakan pendekatan saintifik berbantuan live worksheet. Salah satu pendekatan pembelajaran yang membuat peserta didik mudah memahami konsep dengan menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Wahsun tahun 2023 menyatakan bahwa pendekatan saintifik itu pendekatan yang dalam proses belajarnya untuk peserta didik aktif mengkonstruksi konsep hukum dan prinsip melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengolah data, dan mengomunikasikan. Pendekatan tersebut kemudian diaplikasikan dengan bantuan teknologi atau ICT berupa live worksheet, yang mana live worksheet itu berperan sebagai visualisasi dari lembar kerja peserta didik secara online dan interaktif yang dapat mengoreksi jawaban secara singkat atau secara otomatis. Dari permasalahan-permasalahan yang tadi uraikan, solusi yang dilakukan untuk mempermudah guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran matematika dengan pengembangan lembar kerja peserta didik menggunakan pendekatan saintifik berbantuan live worksheet. Karena salah satu langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik itu, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil pengamatan berdasarkan hasil analisis secara verbal atau tulisan untuk mengembangkan kemampuan pemahaman, sikap, jujur, dan teliti. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Pada poin pertama, terdapat proses pengembangan LKPD menggunakan pendekatan saintifik berbantuan live worksheet pada siswa SMP kelas 8. Yang kedua, kelayakan LKPD yang dikembangkan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan live worksheet. Ketiga, efektivitas LKPD yang menggunakan pendekatan saintifik berbantuan aplikasi live worksheet dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa SMP kelas 8.
Yang keempat, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan LKPD menggunakan pendekatan saintifik berbantuan lipoxid pada siswa SMP kelas 8. Untuk pembahasan selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan atau R&D atau Research and Development dengan mengikuti tahapan penelitian box and goal yang dimodifikasi oleh Sugiono. Menurut Sugiono tahun 2017, penelitian Research and Development adalah metode penelitian berupa langkah-langkah untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dipertanggungjawabkan dan menguji aktivitas produk tersebut. Untuk selanjutnya, ada subjek penelitian dan lokasi penelitian. Yang pertama ada uji terbatas kepada 10 siswa SMP kelas 9A SMP Tenur Ar-Rahman. Yang kedua ada uji luas kepada 24 siswa kelas 9B SMP Tenur Ar-Rahman. Yang ketiga, untuk implementasi produk kepada 24 siswa kelas 8A SMP Tenur Ar-Rahman. Lokasi uji coba penelitian dan pengembangan ini dilakukan di SMP Tenur Ar-Rahman yang berada di Cimahi. Untuk pembahasan selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama ada instrumen non-test, diantaranya wawancara, studi dokumentasi, angket, lembar validasi, dan angket respon siswa. Untuk wawancara dilakukan kepada guru matematika yang sudah berpengalaman. Yang kedua ada instrumen tes, yaitu tes kemampuan pemahaman matematis yang terdiri dari 5 soal materi statistika. Untuk pembahasan selanjutnya ada teknik pengolahan data. Yang pertama ada analisis validitas untuk melihat kelayakan produk. Yang kedua analisis kepraktisan untuk melihat kepraktisan berdasarkan respon siswa. Yang ketiga ada uji keefektifan untuk melihat keefektifan produk yang dikembangkan terhadap kemampuan pemahaman matematis. Untuk pembahasan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada poin pertama terdapat proses pengembangan lembar kerja peserta didik. Proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan prosedur box and goal yang terdiri dari studi pendahuluan, yang mana pada studi pendahuluan ini dilakukan studi kepustakaan dan survei lapangan terhadap guru mata pelajaran matematika. Setelah melakukan studi pendahuluan, masih banyak guru yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognitif maupun afektif siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kedua ada rancangan produk, di mana meliputi tujuan penelitian dan menetapkan desain produk. Yang ketiga ada validasi produk. Validasi yang dilakukan kepada 2 orang validator dan 1 orang praktisi guru mata pelajaran matematika sebagai bahan penilaian mengenai LKPD yang dikembangkan. Data yang terkumpul pada validasi produk ini adalah penilaian mengenai produk LKPD yang telah dirancang. Untuk yang keempat ada revisi. Revisi berisikan masukan-masukan dari siswa dan validator untuk produk tersebut. Yang kelima ada uji terbatas. Dalam uji terbatas terdapat dilakukan oleh beberapa siswa kelas 9A SMP Tenur Ar-Rahman sebanyak 10 orang yang telah selesai menempuh materi statistika pada jenjang sebelumnya. Kemudian ada uji luas. Uji luas dilakukan kepada peserta didik kelas 9B SMP Tenur Ar-Rahman sebanyak 24 siswa untuk melihat kepraktisan produk tersebut. Yang terakhir ada implementasi. Implementasi dilakukan kepada siswa kelas 8A yang belum mempelajari materi statistika. Implementasi ini dilakukan kepada 20 orang siswa. Pada poin kedua terdapat kelayakan lembar kerja peserta didik. Dapat dilihat dari tabel hasil validasi dari ketiga validator, aspek yang dinilai yang pertama ada isi, dengan rata-ratanya 88%. Pada aspek yang kedua ada ilustrasi dengan rata-rata 80%.
bahasa dengan rata-rata 85,33%, dan yang terakhir kualitas dan tampilan LKPD rata-ratanya 90%. Didapatkan presentasi dari ketiga validator sebesar 85,83%. Jika dilihat dalam tabel kriteria hasil tersebut, berada di rentang 81% sampai 100%, yang dimana mendapatkan kategori sangat valid sehingga produk ini layak diuji cobakan kepada siswa. Kemudian di sini ada hasil respon siswa uji terbatas. Dapat dilihat dalam tabel ini, hasil respon siswa dari pengisian 20 pernyataan angket diperoleh jumlah keseluruhannya adalah 696 dan didapat persentase kevalidannya sebesar 87% dan merujuk pada klasifikasi rata skor nilai presentasi tersebut termasuk ke dalam interval 81% sampai 100%, maka dikategorikan sangat praktis. Untuk selanjutnya ada hasil respon siswa pada uji luas. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa hasil respon siswa dari pengisian 20 pernyataan angket diperoleh jumlah keseluruhannya adalah 1.720 dan didapat presentase kevalidan sebesar 89,58% dengan merujuk pada klasifikasi rata skor. Nilai presentasi tersebut termasuk ke dalam interval 81% sampai 100%, maka dikategorikan sangat praktis. Yang ketiga ada efektivitas LKPD menggunakan pendekatan saintifik berbantuan live worksheet terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMP. Di sini terdapat hasil per indikator pemahaman matematis siswa pada hasil uji keefektivitasan. Berdasarkan indikator yang pertama, ada mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan dengan presentase 81% dengan kategori sangat efektif. Yang kedua, mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh presentasenya 69% dengan kategori efektif. Ketiga, menggunakan model, diagram, atau simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep dengan presentasi 78% dengan kategori efektif, mengubah suatu representasi ke bentuk lainnya dengan presentasi 63% kategori efektif, dan yang terakhir, mengingat dan menerapkan rumus secara rutin, perhitungan sederhana, serta memecahkan masalah berdasarkan sifat-sifat suatu objek yang dipelajari dengan presentase 72% dengan kategori efektif. Yang selanjutnya ada tabel hasil rata-rata uji keefektifan. Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata dalam setiap aspek berjumlah 70,83%. Hasil tes yang diperoleh pada saat uji coba produk pada saat implementasi dapat digunakan sebagai hasil uji keefektivitasan. Didapat persentase sebesar 70,83% dengan merujuk pada kriteria keefektivitasan. Nilai tersebut termasuk ke dalam interval 61% sampai 80% dengan kategori efektif. Hal ini berarti bahwa produk LKPD yang dikembangkan efektif diberikan kepada siswa yang sedang mempelajari materi statistika. Yang keempat, ada kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan LKPD materi statistika menggunakan pendekatan saintifik berbantuan live worksheet terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa. Yang siswa SMP. Pada yang pertama, proses pembuatan atau desain LKPD penelitian mengalami kesulitan dalam menyesuaikan LKPD tersebut dengan langkah-langkah pendekatan saintifik seperti pada langkah yang mengamati. Yang kedua, peneliti mengalami kendala dalam menentukan jadwal untuk melaksanakan uji coba terbatas dan uji luas. Yang ketiga, masih ada beberapa peserta didik yang kesulitan menggunakan live worksheet karena sebelumnya belum pernah menggunakan live worksheet. Jaringan yang disediakan oleh pihak sekolah kurang stabil sehingga membuat pengerjaan LKPD terhambat.
Yang terakhir ada kesimpulan. Pada poin pertama, proses dan hasil pengembangan produk lembar kerja peserta didik dilihat dari tahapan yang dilakukan pada proses pengembangan dan hasil sudah berlangsung sesuai dengan metode atau langkah-langkah block and roll. Dengan menggunakan langkah yang ada pada pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengolah data, dan mengomunikasikan. Pada poin kedua, kelayakan dari produk lembar kerja peserta didik dilihat dari hasil penilaian uji kelayakan atau uji kepraktisan yang dilakukan oleh validator, praktisi, dan siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk LKPD sangat layak untuk digunakan pada saat implementasi proses pembelajaran menggunakan produk LKPD. Yang ketiga, efektivitas dari lembar kerja peserta didik dilihat dari penilaian soal yang disusun sesuai indikator kemampuan pemahaman matematis siswa yang diberikan kepada siswa setelah diberikannya produk LKPD pada proses pembelajaran. Dari hasil perhitungan uji efektivitas, produk LKPD mendapatkan presentasi yang terdapat pada kriteria keefektifan efektif. Yang keempat atau yang terakhir, kendala yang dihadapi saat proses pengembangan lembar kerja peserta didik, materi statistika menggunakan pendekatan saintifik dengan bantuan live worksheet terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMP kelas 8 hanya bersifat sederhana dan sering ditemui, seperti kendala siswa yang kurang aktif, tidak semua siswa mengumpulkan, dan jaringan yang tidak stabil. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.